Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kita berada, baik di desa maupun di kota, kita tanpa memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris, dengan mudah kita bisa menjadi guru privat bahasa Inggris kan. Dari nol kita nggak tahu apa-apa kan. Saya sudah mengerjakannya lebih dari 25 tahun sampai hari ini. Jadi saya ingin berbagi tips bagaimana sebetulnya caranya kan. Ada dengan waktu 1 minggu atau mungkin kita setiap hari kan kita tonton video-videonya di channel YouTube saya Dahrul Nasution. Kemudian jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nanti video-videonya nyambung terus kan. Bagaimana kita memulainya, dari mana? Kita akan kasih harga-harga mulai dari 1000 sampai dengan 999 triliun. Makanya kan harus ditonton semua video-videonya kan. Terus kata kerja itu pertama, kedua, ada yang ketiga. Kita mulai dari yang paling sulit, dari yang ketiga. Itu finish, written, try, ada 3 kan. Siap, tulis, coba. Kemudian anggota privat kita bilang supaya dia mengikuti kita. Finish, written, try. Finish, written, try. Finish, written, try. Jadi karena berirama walaupun dia masih belum bisa menulis, bisa mengikuti kita. Kita bilang artinya siap, tulis, coba. Kemudian ada pertanyaan, have you, have you, have you, have you, have you finished? Sudahkah kau siap? Have you written? Sudahkah kau tulis? Have you tried? Sudahkah kau coba? Baru 2 menit kan? Jadi sudah mahir. Have you finished? Have you written? Have you tried? Itu kita ulang terus. Jangan pengen banyak-banyak kan, diulang terus. Nanti bagaimana ini menjadi suatu percakapan yang enak? Dijawab dengan yes I have, yes I have, yes I have, yes I have. Jadi kalau dia bertanya have you finished? Yes I have. Have you written? Yes I have. Have you tried? Yes I have. Baru 3 menit. Ini kita ulang. Kalau kita ambil videonya kan, kita tonton terus kan, kita berulang. Kemudian kita ambil lagi 456. Dan drum eaten, dan drum eaten, dan drum eaten. Kerjakan, minum, makan. Kita lagi ambil pertanyaan tadi kan, have you drunk, have you done, have you eaten, have you done, have you drunk, have you eaten, dan drunk eaten, dan drunk eaten. Supaya berirama kan, anak kan senang itu, anak kecil dulu. Dan drunk eaten, dan drunk eaten. Kalau di SMP 0107 Panti, Kabupaten Pasaman, di Pondok Pesantren Yapku, Kembang Baru, mereka sudah sering sampai Ittihadul Mubalighin di Gading kan. Juga dulu pernah melalui RRI Padang kita bikin di SMK Negeri 1 Kota Nopan, bimbingan ujian nasional bahasa Inggris. Ini kita nanti coba kita kuatkan kan, walaupun kita nggak punya latar belakang di situ, kita mulai aja dari nol kan. Kita kan belum tahu. Nanti video-video ada, cara menulisnya sudah ada juga di situ ya. Kemudian 789. Pray, read, say. Sholat, baca, katakan. Yang terakhir take a bed. Ada 10 kan. Have you finished? Sudahkah kau siap? Have you written? Sudahkah kau tulis? Have you tried? Sudahkah kau coba? Have you done? Sudahkah kau kerjakan? Have you drunk? Sudahkah kau minum? Have you eaten? Sudahkah kau makan? Have you prayed? Sudahkah kau salat? Have you read? Sudahkah kau baca? Have you said? Sudahkah kau katakan? Have you taken a bath? Sudahkah kau mandi? Tapi jawaban kita positif dulu. Yes I have, 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 yes I have. Yang tadi menjawab sekarang suruh bertanya. Gantian pula yang menjawab. Jadi kita melatih anak ini, murid privat kita itu sekolah juga sama juga kan, gak ada bedanya. Kalau ada 3 orang, 1 dengan 2 dulu, 2 dengan 3, kemudian nanti 3 dengan 1. Tapi intinya belajar bahasa Inggris langsung mahirkan di rumah aja. Maksudnya nggak ada uang transport ke tempat kursus, nggak punya waktu persiapan, kadang-kadang sejam mandi lagi, ini nggak ada, langsung aja lihat akunnya, kemudian
tonton videonya, praktekkan sambil tidur-tiduran pun atau mungkin kita di sawah atau di kebun, nanti hasilnya itu mau kita jual ke berbagai negara itu bisa. Jadi kita kasih kemudahan yang luar biasa mudah sekali kan. Coba ya kita lanjut ya. Kemudian kalau kita mau bertanya, sudahkah dia siap? Has he finished? Yes, he has. Has he written? Yes, he has. Has he tried? Yes, he has. Has he done? Yes, he has. Has he drunk? Yes, he has. Has he eaten? Yes, he has. Has he prayed? Yes, he has. Has he read? Yes, he has. Has he said? Yes, he has. Has he taken a bath? Yes, he has. Apakah dia sudah? Jadi pertama saya dulu di pondok pesantren Darul Ulum Kembang Baru Tapu, saya datang karena dari RRI Padang tutup pada tahun 90, sudah ada juga disiarkan oleh Kak Marni Darul Pos, oleh ayah Buya Rasidi Srekar, katanya dia pernah juga belajar bahasa Inggris kan. Tapi bagi saya nggak mau kalah, Pak Ustadz, ayah minta 2 orang anak murid aliyah laki dan 2 orang perempuan, Fatayat dan Pokir. Oke, kami berangkat ke SD Negeri 1 Panti. Saya minta, Pak, boleh saya minta waktu 30 menit, langsung kita masuk kelas seperti tadi. Finish, written, try, anak-anak ngikut. Dan drunk, eaten, read, said, taken a bath. Kemudian di Ujung Gading oleh Duski, dekan SMP Negeri 1 Ujung Gading, kita melaksanakan 1.200 peserta di 20 sekolah. Anak-anak SMA kita bikin menjadi tutorialnya atau trainer assistant. Ini suatu kesempatan emas. Kalau mau datang sampai ke SMA Negeri Kota Nopan, depan kantor camat atau Korwil 8 Dinas Pendidikan dekat SMP 1, SMP 2, SMK 1, datang. Cuma 8 hari 8 malam kita latih. Selanjutnya melalui internet saja, datang langsung. Karena dimanapun desanya, dimanapun tempatnya kan bisa dengan mudah kita praktekkan. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi yang sekarang kan. Udah, kalau kita mau tanya pakai si, has he finished? Yes, he has. Has he written? Yes, he has. Has he tried? Yes, he has. Has he done? Yes, he has. Has he drunk? Yes, he has. Has he eaten? Yes, he has. Has he prayed? Yes, he has. Has he taken a bath? Yes, he has. Jadi anak itu kita rangsang supaya dia mengucapkan. Jadi brain memori otaknya itu kita isi. Jangan di buku tulis, supaya nanti dia bisa bawa kemana-mana. Itu yang bikin orang tua murid merasa wajib rasanya anaknya ikut, karena sudah happiness, saya have written, saya have tried, saya have, langsung ke rumah. Padahal kita cuma minta waktu 30 menit kan. Jadi waktu itu namanya ada UCLA, bukan University California Los Angeles, tapi uji coba langsung andalan. Kita coba 30 menit, tapi kesannya bagus sekali kan. Kemudian have we finished? Sudahkah kita siap? Have we written? Have we tried? Have we done? Have we drunk? Have we eaten? Have we prayed? Have we read? Have we said? Have we taken a bath? Sudahkah kita mandi? Yes, we have. Kemudian have they finished? Have they written? Have they tried? Have they done? Have they drunk? Have they eaten? Have they prayed? Have they read? Have they said? Have they taken a bath? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka sudah menulisnya? Apakah mereka sudah mencobanya? Apakah mereka sudah kerjakan? Apakah mereka sudah minum? Apakah mereka sudah makan? Apakah mereka sudah sholat? Apakah mereka sudah baca? Apakah mereka sudah katakan? Apakah mereka sudah mandi? Jadi ini baru 10 menit ya, 9 menit sekian. Jadi kalau nanti rutin, tonton saja video-videonya, praktikkan, atau kalau perlu datang saja langsung biar kita latihkan. Jadi nanti semua desa, semua kelurahan itu ada beberapa orang. Saya ada satu desa Huta Beringin, Kecamatan Kota Nopan. Itu di samping rumahnya Ibu Wakil Bupati sekarang ada Bapak Samsul Lubis, kerja di Kehutanan dulu, pernah jadi anggota DPRD Mandailing Natal. Saya mengajari itu kakaknya Ibu Wakil Bupati Irma Julianti, SP Hairani. Kemudian ada lagi dari belakang, satu rumah
Ada lagi satu rumah lagi, rumah Bapak Kepala SMK Negeri 1 Penyambungan, Pak Akhir Rahab. Kita juga buka privat di situ. Ada lagi di belakang rumah Ibu Bidan Rosmelia Gultom, masih di Sota Baring ini ya. Kemudian di SMK Negeri 2 sekarang, itu yang belajar di situ Dewi dan Irma, mereka masuk ke kedokteran USU terakhir kan, ada Muara Sambang. Ada lagi di rumah Ibu Mariati Harahap, ada Imelda Pinayungan, ada Gusti Melati, kemudian ada Baginda Umar Lubis. Baginda Umar ini sekarang jadi pengacara top kan, dia menjadi penasehat hukumnya pasangan calon bupati nomor 3 kan. Selamat mungkin untuk Baginda Umar itu satu desa ya, di desa Huta Baringin. Kalau kita Kota Nopan itu rumahnya di sana nggak begitu banyak, tapi begitu banyak tempat kita melaksanakan privat di situ. Ada lagi di rumah Romi Perlampotan di belakang Kak Mariati kan. Jadi satu desa itu begitu banyak tempat belajar, tempat kursus privat kan. Mari ini kita kembangkan. Kita belajar dari nol pun nggak masalah. Maksudnya kalau datang ke Kota Nopan tanya langsung bagaimana Mr. Dahrul Nasution itu dulu memberikan privat-privat di sini. Kemudian nanti ke Muara Sambang, ke desa-desa lain. Bahkan ada yang kita bawa anak-anak SMA ikut malam-malam memberikan privat. Ada sekarang sudah S3 di Jakarta. Iya, yang dulu di waktu masih SMK dia ikut melatih anak-anak kan. Jadi satu kesempatan. Walaupun kita nggak punya latar belakang bahasa Inggris nggak masalah. Kita akan ajari pelan-pelan kan. Oke, satu kesempatan di masa pandemi COVID-19 kita manfaatkan betul-betul. Ini baru ada rekaman video sekitar 12 menit. Sudah cukup kan jadi bahan untuk mempertimbangkan supaya kita tidak pengangguran dan remaja-remaja milenial ini bisa kita bantu. Nanti ada produk-produk unggulan di setiap desa atau desa wisata yang indah seperti Sabarang Muara Soro atau Pastab Julu yang sudah mendapat ranking di seluruh Indonesia dari 85.000 desa. Itu kan bagus itu kalau mereka semua milenial, semua masyarakat itu mahir bahasa Inggris kan, seperti Puncak Sorik Merapi kan, atau ada Pulau Tamang di Natal, itu bagus. Atau daerah-daerah lain di Indonesia nggak ada masalah. Kita ada di Maluku Utara juga ada Institut Astri Hasan Mahli kan, Yayasan Teladan Nasional. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada Hamsi Asis. Nanti kita akan kerjasama ini. Video-video seperti ini kita bisa share kan. Nanti selanjutnya ya tontonlah video-videonya biar sampai bisa menjadi guru privat profesional. Ya jangan lupa atau tidak lupa itu kan penting. Nah, bagaimana kita melatih? Nggak bisa lupa kan. Kalau sering kita coba-coba bagaimana mungkin lupa selama-lamanya nanti. Begitu saja, kita lanjut nanti dengan video-video selanjutnya. Tapi kalau kurang jelas ya lihatlah, pilih saja video-video yang mana. Tapi kita rencanakan mulai sekarang sampai nanti selanjutnya akan kita berikan tutorial melalui video-video ini. Supaya siapapun atau di desa manapun dia bisa memberikan privat bahasa Inggris atau mau buka kursus online atau offline tidak masalah. Mudah-mudahan berhasil. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.